Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nurena Putri dengan NIM 120 1111285893 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 2C dengan mata kuliah Sejarah Sastra Modern dan dosen pengampu Bapak Ripi Hamdani MPD. Sebelum kita menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, di sini saya akan menjelaskan tentang angkatan yang saya pilih, yaitu Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru itu apa sih? Angkatan Pujangga Baru itu angkatan yang hadir untuk menggantikan angkatan sebelumnya. Angkatan ini diberi nama karena angkatan ini dipubliskan oleh Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru ini terbentuk pada tahun 1933. Selanjutnya yaitu kita menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari sebuah novel. Yang akan saya ceritakan yaitu novel Dian Tak Kunjung Padam, yang dimana pengarangnya yaitu Sultan Takdir Alisa Jabana, yang diterbitkan pada tahun 1933. Novel ini menceritakan sebuah pemuda yang bernama Yasin. Pemuda yatim dan miskin secara kebetulan bertemu dengan seorang gadis cantik, yang dimana gadis itu keturunan dari para bangsawan di Palembang. Pada suatu itu, gadis cantik yang bisa dibilang bernama Molek sedang bersantai-santai di serambi rumahnya yang mewah di dekat sungai. Rupanya si cantik itu jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Yasin. Demikian pula halnya dengan Yasin. Namun, hubungan cinta mereka tidak mungkin dapat diwujudkan sebab perbedaan status yang mencolok antara keduanya. Pada suatu hari, Yasin bertekad untuk mengakhiri hubungan percintaannya secara bersembunyi-bersembunyi sama Molek. Dia hendak melamar Molek secara terang-terangan. Kemudian, pemuda itu memberitahukan kepada ibunya dan seluruh kerabatnya. Keluarga Yasin pun berumbu dan dengan segala kesederhanaannya mereka melamar Molek. Namun, maksud kedatangan mereka ditolak oleh keluarga Molek karena mereka berasal dari keluarga yang miskin. Mereka bahkan menghina dan menyindir keluarga Yasin sehingga rombongan itu pulang dengan membawa segudang rasa malu dan kesal. Tak lama kemudian, keluarga Molek didatangi oleh Syahid, seorang saudagar tua keturunan Arab yang kaya raya. Lelaki itu langsung memutuskan untuk menerima lamaran Syahid. Sekalipun Molek menolak lamaran itu, perkawinan antara keduanya pun tetap berlangsung. Kehidupan perkawinan mereka tidak membawa kebahagiaan bagi Molek karena ia tidak mencintai Syahid. Ia pun mengetahui kalau tujuan Syahid menikahinya hanyalah karena harta ayahnya saja. Selain itu, perlakuan Syahid terhadap Molek pun sangat kasar. Itu sebabnya ia selalu menceritakan tentang kisah yang dia jalani dengan Syahid kepada Yasin. Pertemuan itu ternyata pertemuan terakhir karena Molek yang sangat mendendam kenduran kepada Yasin itu akhirnya meninggal dunia. Setelah kekasihnya meninggal, Yasin kembali ke desanya. Tak lama kemudian, ibunya pun meninggal dunia. Semua musibah yang menimpa membuat lelaki itu memilih hidup menyepi di lereng Gunung Semeru dan ia pun meninggal di gunung itu. Selanjutnya kita akan menganalisis unsur intrinsik dari novel Dian Tak Kunjung Padam ini. Yang pertama yaitu tema. Tema dari novel ini yaitu kehidupan dua orang berbeda kasta yang sedang dimabuk cinta. Yang kedua yaitu ada penokohan. Yang pertama yaitu Yasin. Yasin adalah pemuda yang rajin beribadah dan baik hati. Ia memiliki watak pendiam dan ia juga memiliki watak yang bekerja keras. Yang kedua yaitu Molek. Molek walaupun lahir di keluarga kaya raya dan bangsawan, tetapi Molek tidak pernah menjadi angkuh dan ia juga tidak pernah membeda-bedakan orang berdasarkan harta dan keturunan. Molek adalah sosok
orang yang rendah hati dan hormat kepada orang tuanya. Dan Molek juga mencintai Yasin. Yang ketiga yaitu ada Raden Mahmud dan Cek Siti. Ayah dari Ibu Malik ini adalah saudagar yang ternama di Palembang. Walaupun begitu, mereka memiliki sifat yang angkuh dan hanya memandang seseorang dari hartanya. Yang keempat yaitu ibunya Yasin. Ia menjadi orang tua tunggal semenjak ditinggal mati suaminya. Ia adalah ibu yang baik, sosok yang halus budinya dan peka terhadap perasaan anaknya. Wah, yang ketiga yaitu ada latar. Yang pertama yaitu latar tempat. Latar tempat kejadian ini yaitu di sungai, di Palembang, dan di gunung. Yang kedua yaitu latar waktu. Jika ditanya tahun terjadi peristiwa dalam cerita ini, mungkin akan sulit terjawab karena tidak dijelaskan tahun terjadinya dan tidak dijelaskan latar waktunya. Namun jika dilihat dari novel tersebut, peristiwa ini sudah terjadi pada masa sebelum kemerdekaan. Yang ketiga yaitu latar sosial. Novel ini mengangkat kehidupan sosial orang-orang di Palembang pada zaman sebelum kemerdekaan, saat derajat dan keturunan masih berpengaruh dalam memilih teman, saudara, dan cinta. Saat perjodohan masih menjadi hal yang lumrah untuk dikerjakan. Yang keempat yaitu ada alur cerita. Alur dalam novel ini yaitu alur maju. Dikatakan alur maju karena pengarang menyusun peristiwa-peristiwa secara berurutan, mulai dari pekerjaan sampai penyelesaian. Diawali perkenalan Yasin dan ibunya sebagai penjual pisang. Kemudian Yasin bertemu dengan Molek. Yasin langsung jatuh hati kepada Molek. Namun sayang derajat mengakhiri kisah cinta mereka. Hingga akhirnya Yasin memilih membujang selama hidupnya. Serta Molek bunuh diri karena tidak kuat menahan perasaannya yang masih mencintai Yasin. Di saat ia sudah dipinang Said Mustafa, lelaki yang ia tidak pernah cintai. Yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang yang dipergunakan oleh pengarang sebagai sarana untuk menjadikan tokoh itu sudut pandang persona ketiga, dia. Yang dalam hal ini pengarang sebagai pengamat atau sebagai narator. Selain itu juga pengarang menyebutkan langsung nama dari tokoh-tokoh yang berperan dalam tiap-tiap peristiwa pada novel. Yang keenam yaitu amanat. Yang pertama yaitu, jangan pernah melihat seseorang dari harta dan derajat yang ia miliki. Karena di atas langit masih ada langit. Maksudnya di atas kita masih ada yang lebih di atas kita. Yang kedua, cintailah seseorang dengan tulus. Jangan hanya melihat harta, tapi lihat juga bagaimana dia bisa membuat kita bahagia. Yang ketiga yaitu, seburuk apapun orang tua, kita sebagai anak harus tetap patuh kepadanya. Yang keempat yaitu manusia harus sabar dan tawakal menghadapi segala macam cobaan dan penderitaan karena sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Selanjutnya yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini yang pertama yaitu biografi pengarang. Sultan Takdir Ali Sajabana merupakan seorang budayawan, sastrawan, sekaligus orang ahli tata bahasa Indonesia. Beliau lahir di Mandaling, Sumatera Utara pada tanggal 11 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta 17 Juli 1984 yang di usianya yang ke-86 tahun. Selain sebagai seorang sastrawan yang telah menghasilkan banyak karya seperti novel ataupun puisi, Sultan Takdir Ali Sajabana ini juga dikenal sebagai pendiri Universitas Nasional di Jakarta, di mana universitas tersebut menjadi universitas tertua di Jakarta dan tertua kedua di Indonesia. Yaitu nilai yang terkandung, yaitu nilai moral. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki kaidah yang sepatutnya dipatuhi oleh dirinya sendiri dalam melakukan tindakan ataupun perbuatan. Keutamaan moral sehubung dengan batin atau kata hati manusia untuk perbuatan baik menjadi kerendahan hati, penuh percaya diri, keterbukaan, kejujuran, kerja keras, keandalan, dan penuh kasih. Maksudnya, yang digolongkan nilai moral yang terkandung dalam hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Yang dimaksud yaitu pengendalian diri, mawas diri, berani mengakui dosa atau perbuatan,
Yang salah bertindak wajar, jujur, bekerja keras, dan berlaku adil. Nah, sekian penjelasan dari saya, penjelasan dari menganalisis dari novel karya Sultan Takdir Alisa Jabara ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.